tidak begitu jelas ya. Saya akan berikan juga penugasan sama Anda untuk menyelesaikan beberapa persoalan terkait dengan struktur ya, yang menggunakan matriks ini ya. Oke, saya akan coba ya. Ini adalah merupakan salah satu aplikasi ya, aplikasi dari mekanika kuantum ya. Jadi di dalam mekanika kuantum, oke ya. Jadi di dalam mekanika kuantum, bagaimana sebetulnya peran, tentu banyak ya. Jadi ini saya ambil aja salah satu bagian terkait dengan penerapan matriks ini. Jadi oke ya. Jadi di sini ada, memang kalau orang kimia ceritanya cerita struktur ya, tidak terlepas dari selalu bercerita. Oke. Jadi kita punya struktur seperti ini. Ada yang kenal struktur apa ini namanya? Ada yang tahu ini struktur apa? Karena Anda orang kimia ya. Meskipun kita mata kuliahnya matematika, tapi ini struktur apa ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ini struktur apa namanya? Udah nampak belum ceritanya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Kalau sudah, ini struktur apa? Ada yang tahu? Senyawa apa? Ini kuliah matematika kok ditanya senyawa katanya kan gitu. Anda nanya gitu. Oke, silakan. Senyawa apa, ada yang tahu? Iya, silakan. Silakan. Ada yang tahu senyawa? Halo, ya. Ada yang tahu nggak? Ini senyawa apa? Tetrahedran, Pak. Kenapa? Tetrahedran. Apa? Yang keras, yang pelan-pelan. Iya. Tetrahedran namanya. Tetrahedran. Oke, yang lain silakan. Barangkali yang lain ada yang tahu. Yang lain silakan. Ada yang lain yang punya namanya apa senyawa? Senyawa ini ya. Nampak kan ini ya senyawanya. C-nya ada berapa? 4. Kalau C4 itu biasanya apa namanya? Buta. Buta. Ya, buta. Buta apa? Buta apa? Butana. Butana. Kemudian ada ikatan rangkap. Jadi ikatan rangkap jadi apa? Butena, Pak. Butena. Kalau ikatan rangkapnya ada 2? Butadiena, Pak. Butadiena, itulah. Jadi butadiena ya. Jadi ini adalah senyawa butadiena. Anda udah lupa ya. Jadi otak Anda udah disimpan di matematika ya. Jadi tetap Anda karena Anda sudah milih kimia, otak Anda kimia ya. Jangan jadi otak matematika ya. Saya belajar matematika yang apapun, tetap frame saya adalah frame kimia. Jadi saya selalu bawakan matematika ke arah kimia. Oke, kita coba lihat ya struktur ini. Apa yang Anda bisa lihat dalam struktur ini? Ada 2 ikatan rangkap ya. Ada 2 ikatan rangkap. Kemudian kalau ada 2 ikatan rangkap, ada 2 ya. Jadi ada, kalau iya silakan. Kalau ini boleh satunya dari sini, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, dan boleh kembalikan karena akan sama saja ya. 1, 2, 3, 4 sama. Oke, nah kalau Anda lihat ini, apa yang Anda lihat dalam struktur dari butadiena ini? Adanya ikatan, Pak. Ikatan apa? Ikatan V sama ikatan sigma. Oke, jadi ada ikatan sigma dan ikatan pi ya. Jadi ada ikatan sigma dan ikatan pi. Nah, ikatan sigma itu semua ya, semuanya ikatan sigma ini. Ini sigma. Semuanya ikatan itu adalah ikatan sigma, kecuali yang rangkap ya. Jadi yang rangkap itu salah satunya adalah merupakan ikatan pi. Gitu ya, ceritanya kan seperti itu. Nah, oke, satu itu. Kemudian yang kedua, senyawa ini, butadiena ini termasuk ke dalam senyawa alkena ya, alkena yang
apa ya, bukan siklik ya, asiklik ya, asiklik. Nah, ya, kalau misalkan ini, itu yang pertama. Yang kedua dia apa ya, kelang ya. Kalau kelang tuh apalah, apa namanya saya? Ada istilahnya di kimia itu. Jadi ada istilahnya kalau rangkapnya tidak, kan kalau rangkapnya di sebelah sini itu lain istilahnya dengan di sini. Ya, jadi ini ada disebutnya kelang ya, atau ada istilahnya di kimia khusus. Tapi nggak apa-apa, kita tidak penting pada hal itu. Tapi yang pasti bahwa dia ikatan rangkapnya tidak berurutan, tetapi ada ikatan rangkap, ikatan tunggal, ikatan rangkap ya. Nah, kemudian apalagi yang bisa Anda lihat di sini? Nah, jumlah ikatan pi itu ada dua ya. Satu ini ya. Yang kedua ini ya. Ikatan pi itu disebut ikatan apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu ikatan pi itu disebut ikatan apa? Ikatan sigma ya Pak? Ikatan pi disebut sebagai ikatan Sigma Pak. Ikatan sigma beda dengan ikatan pi. Ikatan rangkap, Pak. Ikatan rangkap. Boleh. Jadi begini. Jadi biasanya pada orbital P ya, orbital P itu kalau PZ ya, PZ itu akan membentuk PZ dengan PZ berhadapan membentuk ikatan sigma ya. Tetapi kalau PX dan PY itu tidak membentuk ikatan sigma, tetapi membentuk ikatan pi ya. Atau kalau dalam bahasa lain disebut sebagai ikatan samping. Nah, karena disebut sebagai ikatan samping, maka dia kekuatan ikatannya lebih lemah. Ya. Jadi kekuatan ikatan pi itu lebih lemah dibandingkan dengan ikatan sigma. Oke, itu barangkali ya sebagai latar ya yang melatari dari senyawa ini. Nanti saya akan berikan model-model senyawa kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian ini apa bahasa matematikanya? Ini kita mulai masuklah ke matematika ya. Nah, tadi kita bercerita kimia ya. Nah, ada 2 ikatan pi, kemudian ada 4 elektron pi otomatis. Jadi kalau ada 2 ikatan pi, karena satu ikatan itu terdiri dari 2 elektron. Maka kalau kita punya 2 ikatan pi, maka otomatis kita punya 4 elektron pi. Nah, oke ya. Nah, kemudian kita coba lihat. Nah, yang akan kita lihat di sini adalah kita ingin menentukan berapakah energi dari ikatan pi. Ya. Nah, energi ikatan pi itu kita tuliskan sebagai EIJ. Kenapa Pak tidak disebut sebagai II? Ya boleh saja. Kalau I sama dengan J, ya II juga. Kalau I-nya sama dengan J, boleh juga kita sebut IJJ. Oke ya, nggak masalah. Nggak masalah. Jadi kita tulisan aja sebagai IJ ya, EIJ. Atau di mana EIJ sama dengan HIJ dibagi del IJ. Ya. Atau dalam bahasa ini belum sampai kemarin ya, integral. Dalam integral kita tuliskan bahwa integral I ya, integral I apa disebutnya itu ya, integral I dikali dengan operator Hamilton, ini harusnya di sebelah sini, nah, geser ya, dikalikan dengan operator I, deto ya, deto itu terhadap satu ruangan, to itu ruangan, diintegralkan bukan pada dx, dy, dz, tapi dx, dy, dz sekaligus, itu ruangannya. Oke, dibagi dengan del, di mana del sama dengan integral I dikali integral psi I dikali psi J deto. Oke. Nah, sorry. Belum sampai salah. Sorry. Nah, oke ya. Nah, ini nggak usah Anda pusingkan ini dengan persamaannya ya. Oke. Nah, HIJ yang atas ya, yang atas ini bisa diselesaikan. HIJ itu sama dengan alfa bila I sama dengan J. Ya, bila I sama dengan J, kita sebut sebagai alfa. Anda tulis aja alfa. Ya, jadi bila I-nya sama dengan J, misalnya yang tadi saya sebutkan. Kalau II, berarti alfa. Ya, jadi disebut sebagai integral Coulomb. Ya, integral Coulomb. Nah, kemudian bila bila I tidak sama dengan J, ya. Bagaimana kalau I tidak sama dengan J? Misalkan 12, 14, ya kan? Nah, bila ini kita sebut bila I ini disebut sebagai integral resonansi atau beta bila I tetangga J. Apa itu tetangga itu?
tetangga itu kalau misalkan Anda tuliskan di sini angka 1, 2, 3, 4, maka tetangga jauh ya disebutnya. Nah kalau ini 2 dengan 3 tetangga, tapi 2 dengan 4 bukan tetangga. Gitu ya, itu tetangga. Jadi yang definisi tetangga. Nah bila tetangga, maka kita lihat dari struktur ya. Anda lihat struktur. Kalau dia bukan tetangga, I tidak sama dengan J dan bukan tetangga, maka kita sebut harganya sama dengan 0. Itu satu ya. Jadi penyelesaian yang atas ya, kita sudah dapatkan penyelesaian yang atas. Jadi integral di atas Anda mudah menyelesaikannya. Bila sama berarti alfa, bila beda dan tetangga berarti beta. Kalau beda tapi bukan tetangga maka 0. Nah, kan gampang kan? Oke, lanjut pelan-pelan ya, pelan-pelan. Matematika itu harus pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Kalau cepat-cepat repot. Oke, nah sekarang kita coba lihat del IJ ya, yang bagian bawah ya. Yang bawah itu del IJ ya. Coba lihat ke atas lagi. Nah ini, sorry ya. Sorry, yang bawah. Yang atas sudah selesai ya ceritanya. Integral dari ini adalah ini penyelesaiannya. Integral dari yang bagian bawah, psi I, psi J, deto sama dengan del IJ. Nah penyelesaiannya yang ini. Nah penyelesaiannya del IJ disebut sebagai integral overlap karena sebetulnya ikatan itu adalah kejadian overlap. Ya, overlap overlap sebetulnya lebih kepada overlap orbital ya, dan atau kita sebut sebagai overlap elektron ya, elektronnya yang overlap. Nah disebut sebagai del IJ disebut sebagai integral overlap. Nah, del IJ ya, del itu beda dengan D ya. Delta gitu ya, delta seperti itu. Del IJ memiliki harga 1 bila I sama dengan J. Jadi kalau I sama dengan misalkan 11 ya, 22, 33 ya sama dengan 1 ya. Nah, bila beda I dengan J-nya beda, maka sama dengan 0. Nah, tidak ada tetangga dan bukan tetangga kalau di sini. Jadi kalau misalkan dia beda, 0. Kalau sama, 1. Gitu ya. Oke. Nah, karena sistem ini memiliki 4 elektron pi, jadi yang kita lihat kan elektron pi ya. Nah, oke. Kemudian maka determinan sekularnya memiliki 4 baris dan 4 kolom. Nah, sehingga seperti inilah. Nah, Anda bisa tuliskan H11, H12, kayak H11 dikurangi E del 11, H12 dikurangi E del 12, H13 dikurangi del 13 dan seterusnya. 11 sampai 14, 21 sampai 24, 31 sampai 34, 41 sampai 44. Ya. Karena apa ada di sini kan kemarin Pak Triadi udah menjelaskan Bang ya terkait dengan adanya 4 baris. Ini ada 4 baris loh. Nah, ke bawah ya, baris itu ke bawah ya. Oke ya, ke baris ke bawah ya, ini baris dan ada 4 kolom. Baris ke samping Pak. Ke kolom ke bawah. Oke, sama aja ya. Nah, oke, karena 4 kali 4 jadi nggak masalah. Oke, jadi barisnya ada 4. Kolomnya juga ada 4. Oke. Kenapa di sini ada 4? Karena ada 4 elektron pi. Bagaimana Pak kalau 3 elektron pi? Maka ada 3 baris dan 3 kolom. Satu ya. Oke. Kemudian kita selesaikan ini persamaan ini ya. Persamaan ini kita selesaikan. Karena orang matematika nggak bisa menyelesaikan ini, sorry. Orang matematika nggak bisa menyelesaikan ini. Tanyakan Pak Triandi. Pak Triandi coba selesaikan ini. Nggak akan bisa itu ya. Karena matematika untuk matriks hanya mengenal 0, X sama 1 ya kan. Jadi dia tidak kenal ini, nggak akan kenal nih, nggak akan kenal ini. Kita ini masih kerjaan orang kimia ya. Orang matematika kalau dikasihkan ini pusing dia, apa maksudnya ini ya, nggak ngerti dia. Nah, tetapi kalau kita sudah bisa sajikan dalam bentuk yang lain, oke, dalam bentuk seperti ini ya, Anda substitusikanlah di sini, oke, yang di atas tadi itu kan dengan menggunakan definisi yang di atas. Kalau H11 saya ambil lah ya. Kalau H11 itu apa?
H11 ada yang tahu? Kolom pertama, Pak. Iya, H11 artinya apa? Baris Oh. pertama, kolom pertama. Kalau H11 sama dengan alfa. Ini nih di atas. Ya kan? Sama dengan alfa. Oke, balik lagi ke sini. Oke, karena saya tidak di papan tulis. Nah, ini tuh sama dengan alfa. H11 alfa, H22 alfa, H33 alfa, H44 alfa. Oke. Del 11 apa? Del 11 kalau sama dengan 1. Jadi di sini alfa dikurangi di sini sama dengan tadi itu apa? Alfa ya. Oke. Jadi di sini sama dengan alfa dikurangi E. Jadi ini alfa dikurangi E. Ini juga sama, alfa dikurangi E. Kenapa? Karena delnya sama dengan 1. Kemudian kita lihat yang kedua. Ya. Yang kedua, H12. H12 beda. Coba Anda lihat lagi di atas. Ya. H12 beda. Tapi dia tetangga. Kalau 12 kan tetangga. Nah, kalau 12 itu adalah tetangga. Tadi saya ceritakannya kalau 12 itu tetangga. Maka di sini adalah sama dengan apa? Tadi di atas tuh. Sama dengan Beta. Oke, jadi Anda lihat beta di sini. Kemudian delnya berapa? Del 12? 0. Jadi di sini Pak. Oke. Nah, di sini gimana nih? Oke, di sini. Di sini 13 H13 apa? 0, Pak. 0. Oke, karena bukan tetangga. Oke. Kemudian ini Del 13 0 juga, Pak. 0 juga, Pak. 0. Di sini 0. 0. Di sini Beta, ya, Pak. Beta ya, karena 21. 21 kan tetangga. Kemudian delnya sama dengan 0. Di sini 1, Pak. 1, Pak. Alfa, Pak. Kurang E, Pak. Iya kan? Oke, udah pintar Anda. Kalau udah pintar lanjut ya. Nah, inilah hasilnya. Oke, hasilnya adalah diganti yang tadi itu menjadi yang seperti ini. Ini orang matematik belum bisa juga ketemu. Ya. Orang matematik belum bisa menyelesaikan ini. Ya. Yang bisa mengerti ini hanya orang kimia dan orang fisika. Ya. Orang fisika dan orang kimia mengerti ini. Oh, alfa dikurangi E, ini beta, ini 0, ini 0 gitu ya. Nah, kemudian Anda substitusikan alfa dikurangi E sama dengan X sehingga ini. Sehingga alfa dikurangi X jadi X. Kemudian beta sama dengan 1. Kalau 0 ya biarin aja 0. Sehingga menjadi begini. Nah, kalau ini Pak Triandi udah mulai, wah, di sini Pak Triandi udah mulai senyum-senyum dia. Wah, inilah kerjaanku gitu ya. Jadi ini udah kerjaan orang matematika. Ya, bukan orang kimia, udah cukup sampai sini aja. Jadi kalau saya udah cukup sampai sini ya. Nah, Pak Triandi ini kerjaannya. Tapi begitu pun saya perkenalkan sedikit ya. Barangkali ini. Jadi kita sekarang ketemulah dengan dari struktur ini ya. Saya mulai dari awal. Anda bayangkan dari struktur seperti ini ya. Ini kita punya struktur seperti ini. Kemudian Anda terjemahkan menjadi ini. Ya, jadi ini. Jadi Anda terjemahkan dari struktur tadi itu, struktur Butadiena ya. Nah, Anda terjemahkan, jadinya bentuk seperti ini. Baru di sini orang matematika bisa bekerja. Nah, untuk menyelesaikan seperti ini, orang matematika biasanya menggunakan kofaktor. Barangkali Pak Triandi kemarin menjelaskan tentang kofaktor determinan. Ya, kofaktor determinan. Jadi bagaimana tuh kofaktor determinan itu? Saya sedikit jelaskan, mungkin tidak begitu baik saya menjelaskannya, karena saya bukan orang matematika, tapi saya belajar matematika. Gitu. Jadi Anda ambil ini satunya X ini, X-nya ini satu. Tetapi yang Anda menjadi pusat Anda itu adalah bagiannya ini, yang 3 kali 3 ini. Jadi ini X ini dikalikan ini.
Nah, jadi X, coba Anda bandingkan. Ini X ini kan. Udah, kita simpan di sini. Kali X 1, 0. 1, X, 1. 0, 1, X. Oke, 1 ya. Kemudian yang kedua kanan menjadi minus. Jadi minus 1. Ya, minus 1 kali ini. 1, 0, 0. Ini dilewat. Ya. 1x1 0 1x. Nah, kemudian ditambah lagi karena positif negatif positif 0 kali ini sama ini. Kemudian negatif 0 kurangi 0, biarin aja kurang 0 juga, kurang 0. Yang mana sekarang? Ini 1 0 0 x 1 0 1 x 1. Nah, inilah yang disebut sebagai kofaktor dalam bahasa matematika ya, bahasa matematika. Kemudian kita lanjutkan, itu kan barulah kita dapatkan dari yang tadi ini kita dapatkan sekarang belum selesai ini, baru sampai sini kita kalikan, kan begitu Pak Triadi udah menjelaskannya. Jadi ini dikalikan ini ya, x kali x jadi x kuadrat dikalikan x kuadrat dikurangi ini 1 kali 1. Kemudian x kali 1 minus ya, minus x kali 1 karena yang kedua minus kali 1 kali x 0 kali 1. Kemudian x kali 0 1 kali 1 0 kali x. Ya, begitupun ini minus 1 ini kali ini kali ini x kuadrat ini 1 kali 1 minus ini jadi positif ya, positif 1 0 kali x 0 kali 1. Nah, kemudian di sini menjadi tadi minus jadi positif ya. Jadi sekarang negatif kali 0. Ini 0 kali 1, 0 kali x dan seterusnya sampai ke belakang. Nah, sehingga nanti Anda akan peroleh seperti ini. Oke ya. X kuadrat kali x kuadrat minus 1. Ini ganggu kali. Nah, ini x kali 0 dan terus Anda selesaikan lah. Ya. Anda selesaikan sehingga kita dapatkan persamaan menjadi x kuadrat x pangkat 4, sorry. Nah, ini ada 3 x kuadratnya. Ya, Anda tinggal lihat ya, x kali ini x pangkat 4, ini x kuadrat, ini x kuadrat, ya kan? Ini 0, ini 0, ini x kuadrat 1, ya kan? Ini 0.